Halo, Assalamualaikum Teman Panji. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi nih sama Panji di Teman Panji, program kesayangan kita yang paling kece dan keren. Oke, Teman Panji. Jadi, siang hari ini di antara kalian semua nih yang lagi di kantor atau lagi di rumah, lagi pada bikin kegiatan gak nih? Lagi pada masak barangkali, nyiapin makan siang buat dimakan rame-rame atau sendiri? Oke, karena Panji mau ngebahas materi tentang para mamalia nih yang dagingnya itu dimanfaatkan oleh manusia untuk biasanya diolah jadi panganan ya. Bisa jadi rendang, bisa jadi semur, bisa jadi sate. Nah, ayo tebak. Apa? Ya, sapi dan kerbau teman Panji. Jadi hari ini Panji bakal ngajakin kalian buat lihat juga peternakan-peternakan sapi yang bersih, keren, modern, dan juga nggak lupa menjadi peternakan-peternakan sapi yang paling indah di dunia. Ini nih teman Panji, yang Panji jelasin tadi. Hamparan padang rumput hijau indah yang lokasinya di Sumatera Barat, Padang Mengatas. Ada ribuan sapi yang tinggal di padang rumput Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di Mengatas. Lahan seluas 280 hektar yang dikelola sama Kementerian Pertanian ini pernah jadi peternakan terbesar di Asia Tenggara loh. Ini sudah ada sejak 1916 loh, yang diriin pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1935, Belanda datangin sapi India untuk dicoba dikembangbiakan di sini. Tapi gagal teman Panji. Sempat gak dimanfaatin, akhirnya Padang Mengatas ini kembali dimanfaatin sama pemerintah Indonesia tahun 1950 sampai sekarang deh. Ada beberapa jenis sapi di sini, kayak sapi simental, limosin, dan pesisir. Semua dilepasin aja di Padang Gembala teman Panji. Tapi bukannya nggak dipantau ya. Sapi-sapi ini juga selalu diperiksa kesehatannya. Oh iya, karena Padang Mengatas ini luas banget, sapi-sapi di sini nggak hanya makan rumput di area itu-itu aja. Kalau rumput udah pendek, jadi sapi makan apa dong? Sapi-sapi di Padang Mengatas dikawinkan dengan teknologi inseminasi buatan. Sperma unggul sapi pun didatangkan langsung dari luar negeri teman Panji. Inseminasi buatan itu adalah memasukkan sel sperma jantan ke dalam betina dengan menggunakan alat teman Panji. Selain meningkatkan mutu gen sapi, inseminasi buatan ini bisa menghindarkan sapi dari penyakit reproduksi antar sapi teman Panji. Sapi-sapi juga disemprot dengan cairan khusus. Ini berguna banget untuk mematikan parasit dan kutu teman Panji. Oh iya teman Panji, kalau sakit sapi-sapi di sini bakal ditempatkan di kandang khusus loh. Jadi nggak disatukan sama sapi yang sehat. Ya semacam dikarantina lah.
ada tim dokter yang langsung merawat sapi-sapi ini supaya sehat teman Panji. Kayak gini nih, jadi makannya nggak di padang gembala deh, tapi di kandang. Sedih ya kesepian si sapi. Huhuhu. Teman Panji, doain cepat sembuh ya sapinya. Oke teman Panji, jadi kalau tadi kita udah lihat betapa indahnya peternakan sapi yang ada di video tadi. Sapinya bisa hidup bebas, merumput dengan baik dan nyaman di sana. Nah, sekarang kita bakalan lihat proses pemilihan sapi-sapi jantan yang berkualitas dan baik. Ini nih yang nantinya jadi bahan buat inseminasi buatan. Istilahnya nih, di sini tempatnya para pejantan tangguh nih teman Panji. Oke teman Panji, jadi abis ini Panji bakalan menuju ke tempat pembuatan pejantan tangguh. Ayo, jadi di sana adalah tempat untuk menyimpan semen atau para sperma yang nantinya akan disimpan di sana untuk dijadikan bahan pembuatan pejantan tangguh. Nah, kalau padang mengatas kayak New Zealand, lain lagi nih sama pusat balai inseminasi buatan di Kecamatan Singosari, Malang. Panji mau ngasih tahu tempat buat meneliti dan memproduksi semen beku atau sel sperma sapi di Malang, teman Panji. Ini nih yang nantinya jadi bahan buat inseminasi buatan. Istilahnya nih, di sini tempatnya para pejantan tangguh nih teman Panji. Sapi-sapi kuat dan terpilih yang bakal menghasilkan semen atau sperma jantan untuk membuahi sapi-sapi betina teman Panji. Oh iya, ciri-ciri sapi indukan yang oke tuh kayak gini loh teman Panji. Pertama, bentuk kepala, leher, dan tubuh ternak harus serasi. Kalau sapi sehat tuh matanya bersinar, gerakannya lincah, dan gak ada kelainan di organ reproduksi luarnya. Sebisa mungkin indukan jangan sampai ada yang cacat fisik ya teman Panji, karena kemampuan indukan produksi dan reproduksi bisa gak maksimal. Nah, selain itu, indukan sapi baik jantan ataupun betina harus memiliki berat ideal ya. Apalagi indukan betina. Kalau kelebihan berat badan, susah untuk melahirkan atau sulit hamil teman Panji. Nih, kita kenalan dulu ada sapi apa aja di sini teman Panji. Di sini ada 13 jenis sapi. Di antaranya tuh ada limosin, simental, sapi Aberdeen Angus, dan banyak lagi teman Panji. Total ada 229 pejantan tangguh di sini teman Panji. Wah. Nah, pagi-pagi sapi ini dimandiin teman Panji. Biar bersih, karena kebersihan sebagian dari iman kan. Selain itu ada tujuannya nih sapi mandi, supaya sperma yang ditampung nanti nggak kotor dan tercemar. Di sini petugasnya nerapin etik and animal welfare loh. Duh, apaan tuh bahasa Inggris? Intinya sih gini ya teman Panji, sapi di sini harus terbebas dari lapar dan haus, bebas bertingkah laku normal, bebas rasa takut dan lain-lain loh. Sapi-sapi di sini juga nggak mau kalah loh, suka olahraga. Lihat tuh, mereka lagi lari sambil muter-muter, keren ya.
biar makin sehat, berotot, dan perkasa ya sapi. Gak hanya diberi makan dan olahraga, pejantan di sini juga dikasih treatment pedicure loh. Loh. Kok pejantan tangguh malah perawatan pedicure sih? Ya kalau di sapi sih, pedicure bukan buat kecantikan loh teman Panji, tapi kesehatan. Karena nih, kalau kuku sapi nggak dipotong, bisa ngelukain sapi-sapi lainnya. Makanya nih, di balai inseminasi buatan ini, pejantan sapi dipotongin kukunya. Lihat nih, prosesnya nggak kayak di salon kan? Hehehe. Olahraga sudah, potong kuku juga sudah. Waktunya buat pengambilan semen. Semen sapi pejantan tangguh ini kita ambil dengan menggunakan artificial vagina. Jadi sapi pejantan memang gak harus ketemu betina untuk diambil spermanya ya teman Panji. Setelah semen atau sperma jantan diambil, petugas langsung membawa semen ke laboratorium teman Panji. Fungsinya untuk mengecek sperma terbaik yang dihasilkan sapi. Semen sapi jantan yang sudah ditampung ini kemudian dibekukan di alat yang mirip guci ini teman Panji. Istilahnya sih tempat ini udah kayak bank, tapi bank sperma sapi. Selain peternakan milik masyarakat, semen beku yang dihasilkan BBIB Singosari juga didistribusikan ke peternakan-peternakan milik pemerintah loh teman Panji. Oke teman-teman, gimana? Keren nggak coba? Iya, manusia akan membuat banyak inovasi untuk bisa memenuhi kehidupan kita di dunia. Ya, awalnya sapi-sapi tersebut adalah hewan liar yang kemudian didomestifikasi dan dibuat secara sains dan penelitian untuk bisa memenuhi apa yang kita butuhkan ya. Dan yang satu ini di belakang Panji ini, di sekitar Panji ini adalah jenis Phoenix Fox atau rubah Phoenix yang berasal dari Afrika. Mereka adalah hewan yang sebenarnya itu hidupnya di gurun teman-teman. Cuma udah hasil tangkaran juga, cuma belum didomestifikasi ya. Jadi ini masih real alam, cuma udah terbiasa dengan manusia aja kayak gitu teman Panji. Nah, jadi teman Panji, sperma-sperma itu yang tadi dikumpulkan nantinya akan dikirim tuh ke seluruh penjuru dunia ya. Karena nantinya akan digunakan dan dimasukkan ke sapi-sapi betina untuk kemudian menghasilkan sapi-sapi berkualitas. Karena sapi berkualitas itu akan tetap dicari dan tetap dibutuhkan oleh kita semua. Kalang itu ya semacam kandang, tempat kerbau-kerbau rawa tinggal teman Panji. Oke teman-teman, kalau tadi kita udah ngebahas tentang peternakan sapi modern yang keren dengan mesin-mesin dan alat yang menunjang serta makanan yang baik. Sekarang kita geser yuk dan ngeliat langsung peternakan kebau dan proses ngangon kebau di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kayak gimana? Kerbau kalau berenang? Kalian belum tahu kan? Cek yang ini. Apa? Sini. Inilah Kecamatan Paminggir, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di perairan inilah kerbau rawa diternakan teman Panji. Peternak memang merawat kerbau mereka di rawa-rawa teman Panji. Karena 70% wilayah di sini memang perairan. Oh iya, ada beberapa ciri yang membedakan kerbau rawa dengan kerbau biasa. Salah satunya adalah fisik kerbau rawa dan kerbau darat sedikit berbeda. Kerbau rawa memiliki tanduk yang lebih panjang dan warna kulit abu-abu kecoklatan. Ini akibat seringnya kerbau berendam di air rawa yang berlumpur teman Panji. Warga di sini menyebutnya bubalis. Nah teman Panji,
Alasan kenapa kerbau rawa suka berendam karena kerbau rawa merupakan hewan tropik yang memiliki daya tahan rendah terhadap panas teman Panji. Zona nyaman untuk kerbau adalah 15 sampai 21 derajat Celcius. Kerbau bisa stres nih kalau suhu di atas 24 derajat Celcius. Makanya kerbau suka berkubang atau berendam di tempat yang dingin. Kalang itu ya semacam kandang, tempat kerbau-kerbau rawa tinggal teman Panji. Kerbau lalu dilepas liarkan oleh peternaknya. Peternak kerbau rawa biasanya akan memantau kerbau dari jauh di atas jungkung atau sampan kecil. Menurut peternak, kerbau rawa ini hanya bisa dilepas liarkan selama 5 jam di perairan yang agak dalam. Kalau airnya dangkal, ya bisa lebih lama, sekitar 9 jam lah teman Panji. Karena kalau lebih lama dari ini, kerbau rawa bisa kehabisan tenaga. Kalau sudah kecapean, ya tugas dari peternak yang mengarahkan kerbau untuk kembali ke kalang. Tingkah laku kerbau rawa dapat dilihat dari saat mencari makan. Biasanya gerombolan kerbau rawa akan dipimpin oleh seekor pejantan. Mereka akan menuju padang pengembalaan bersama-sama teman Panji. Mereka bisa merumput hingga jarak 2 km dari kalang loh. Lumayan jauh juga ya kerbau. Oh iya, makanan favorit kerbau rawa adalah rumput padi hiang. Keistimewaan rumput ini adalah tingginya mengikuti permukaan air rawa. Jadi waktu air dalam, kerbau masih bisa makan deh teman Panji. Teman Panji, beternak kerbau rawa ini cukup potensial loh. Gimana enggak? Berat kerbau rawa bisa mencapai 500 sampai 600 kg per ekor. Karkas atau bagian tubuh yang sudah dipotong pun bisa lebih besar dari sapi lokal. Oke teman-teman, jadi Phoenix Fox-nya lagi makan jangkrik nih. Jadi menu makan siang mereka serangga hari ini. Panji malah belum makan siang sama sekali. Aduh, lapar. Oke deh teman Panji, kalau gitu buat teman-teman yang emang lagi mau makan siang juga, cobain deh daging-daging sapi berkualitas hasil ternakan, baik ternakan petani lokal maupun ternakan petani impor ya di mana-mana. Oke, kalau gitu kita langsung siap-siap buat makan siang dulu. Makasih buat kalian yang udah nonton dan pantengin episode kali ini yang ngebahas tentang segala hal mengenai sapi dan juga kerbau yang dagingnya kita manfaatkan untuk kita makan biasanya sehari-hari. Apalagi kira-kira yang bakal Panji bahas setelah ini, kalian pasti penasaran, makanya ikutin terus dan pantengin terus teman Panji yang jadi program kece yang terus memberikan informasi seputar dunia petualangan, dunia satwa liar, dan juga alam tentunya, hobi-hobi yang menarik dan berkualitas teman-teman. Oke, yaudah kalau gitu Panji pamit dulu. Assalamualaikum, salam lestari, bye-bye.